Baku memang selalu menjanjikan balapan epik, di mana balapan semalam adalah salah satu balapan terseru di musim 2024. Oscar Piastri kembali menunjukkan kelasnya dengan menang di GP Baku semalam setelah berhasil menahan Leclerc selama 30 lap pada stint keduanya. Piastri beberapa kali memberikan manuver bertahan yang berkelas kepada Leclerc. Meski keras, namun keduanya tetap berduel dengan bersih hingga akhir race. Dengan hasil positif ini, McLaren berhasil menggeser Red Bull dari puncak klasemen konstruktor dengan unggul 20 poin dari Red Bull. Piastri yang start dari P2 sempat menempel ketat Leclerc di beberapa lap awal, hingga akhirnya Piastri harus menjaga jarak dan menjaga bannya agar tidak terkena dirty air dari Leclerc. Pace Piastri perlahan-lahan menurun dengan membuat gap itu menjauh hingga 5 detikan. Hingga akhirnya Piastri harus masuk ke pit pada lap ke-16 untuk mencegah undercut dari Perez. Setelah itu, di lap 17, giliran Leclerc yang masuk ke pit dan keluar tepat 1 detik di depan Piastri. Artinya pada outlap Piastri berhasil memangkas jarak Leclerc sebesar 4 detik. Untungnya di sini Leclerc berhasil keluar di depan Albon. Dari situ ia dapat memperlebar jaraknya ke Piastri di sektor kedua karena Piastri dan Perez berada di belakang Albon yang sangat lambat karena ban yang sudah berusia 17 lap dengan mobil Williams. Setelah berhasil menyalip Albon, Piastri pun langsung menempel ketat Leclerc hingga Leclerc pun mengeluh di radio yang mengatakan bahwa ini mereka push dengan keras atau memang mereka yang punya extra grip daripada kami. Lalu hingga akhirnya pada lap ke-20, Piastri melakukan dive bomb yang sangat berkelas dan berani ke Leclerc. Mungkin kami pikir Leclerc tidak mengira Piastri akan mencoba menyalip di situ, karena Leclerc pun tidak ada manuver untuk bertahan. Praktis dari sana, Leclerc hanya dapat berada di belakang gearbox dari Piastri hingga akhir balapan. Sempat beberapa kali mencoba menyalip Piastri, namun manuver bertahan Piastri masih dapat menahan Leclerc. Kami harus memberi apresiasi kepada kedua pembalap ini, terutama kepada Piastri, karena pertarungan mereka adalah hard racing yang disukai oleh fans F1, namun tetap bersih tanpa kontak satu sama lain. Lalu, yang lagi ramai di medsos adalah sayap belakang McLaren yang dapat lentur hingga membuat seperti mini DRS yang menyebabkan mereka dapat memiliki top speed yang bagus. Topik ini pasti akan menjadi perbincangan ke depannya, terutama oleh Red Bull dan Ferrari. Lalu ada Norris yang berhasil melakukan comeback saat balapan. Norris alami insiden yellow flag pada saat kualifikasi. Bagi kalian yang belum tahu, insiden ini mengakibatkan Norris harus melepas gas atau melambat selama kurang lebih 1 detik akibat yellow flag, yang disebabkan karena lambatnya mobil Ocon. Norris mengklaim bahwa lap tersebut kemungkinan dapat membuat dia masuk ke P2 atau setidaknya lolos dari Q1. Namun, jika tidak ada insiden ini, mungkin Norris akan berada di top 3 dan setidaknya dapat finish di top 3 dan dapat memangkas jarak ke Verstappen lebih besar lagi. Pada saat balapan, Norris lakoni stint pertama yang menurut kami sangat baik. Norris berhasil membantu Piastri di sektor 2 dan menjadi menteri pertahanan McLaren. Dan krusialnya adalah menahan Verstappen selama beberapa lap sebelum ia masuk ke pit. Norris sangat cerdas di sini karena ia memanfaatkan DRS dari Albon untuk bertahan dari Verstappen. Karena skenario terburuknya, jika Verstappen dapat lolos dari Norris dan Albon, maka kemungkinan Verstappen dapat menjauh dari mereka dan memperkecil kemungkinan untuk menyalip Verstappen di stint kedua Norris. Hingga akhirnya, Norris berhasil menyalip Verstappen dengan gap awal sebesar 15 detikan. Dari situ, Norris berhasil memangkas 3 poin dari Verstappen karena ia juga memiliki poin tambahan dari fastest lap. Topik hangat pada balapan GP Baku semalam ini adalah insiden Sainz dan Perez. Insiden Sainz dan Perez ini tidak akan ada habisnya untuk didebatkan jika kalian salah satu fans dari pembalap atau tim tersebut. Tapi menurut kami, semua punya kesalahan masing-masing dan keduanya dapat menghindari insiden tersebut. Perez yang gagal menyalip Leclerc, kehilangan exit tikungan sehingga dapat disalip oleh Sainz. Namun pada tikungan kedua, Sainz kehilangan momentum exit tikungan dan side by side dengan Perez sebelum insiden itu terjadi. Menurut kami di sini, meski tidak ada pergerakan setir dari kedua pembalap, namun lurusan tersebut tidak sepenuhnya lurus, melainkan agak sedikit berbelok ke kiri, sebabkan Sainz seperti berbelok ke kiri padahal tidak. Kita berbicara Sainz terlebih dahulu. Dari POV Sainz, menurut kami ia salah kalkulasi saja, dan tidak melihat bahwa Perez sudah sedekat itu dengan bannya. Meski ia tahu exit tikungan kedua itu tidak sepenuhnya lurus, melainkan agak sedikit ke kiri, oleh karena itu pasti mobilnya akan ke kiri sedikit karena mengikuti posisi mobil pada saat exit. Dari situ, ia seharusnya lebih berhati-hati akan adanya Perez di sebelahnya. Lalu jika kita bicara dari POV Perez, karena ia ada di posisi di belakang Sainz, otomatis Perez punya pandangan yang lebih luas. Perez secara pengalaman jelas lebih berpengalaman daripada Sainz. Pembalap senior seperti Perez harusnya agak sedikit ke kiri dan memberinya ruang sedikit. Toh space di sebelah kirinya juga masih luas kok. Pada akhirnya jika ia ingin menyalip, ia pasti late break juga di tikungan ketiga. Karena ia berada di sisi dalam, ia pasti lebih untung saat melakukan manuver menyalip ke Sainz. Semua punya andil masing-masing. Perez bisa sedikit ke kiri, dan Sainz harusnya dapat lebih berhati-hati lagi karena di kirinya sudah ada Perez.
FIA pun menetapkan ini sebuah racing incident dan no further action. Terlepas dari insiden Perez jalani balapan yang solid menurut kami. Beberapa kali ia harus kehilangan waktu yang kurang beruntung bagi dia. Pertama, pada saat Norris menahan laju dia pada lap ke-15 sebelum Piastri ke pit. Lalu yang kedua adalah Perez yang tertahan selama 1 lap di belakang Albon yang mengakibatkan Perez harus kehilangan 2 detik ke Piastri. Perez pun selama stint terakhirnya hanya menonton pertarungan dari Piastri dan Leclerc. Perez selalu menjaga jarak di kisaran 1-2 detik di belakang mereka. Menurut kami di sini Perez bermain sabar dan menjaga bannya karena Perez memiliki ban yang lebih tua 4-5 lap ketimbang kompetitornya. Mungkin tanpa insiden yang dialaminya, Perez dapat finish di posisi kedua ataupun ketiga. Sebaliknya, Verstappen harus membayar mahal akhir pekan ini akibat eksperimen mengubah settingan mobil pada saat sebelum kualifikasi. Verstappen mengatakan jika mobilnya pada saat hari Jumat lebih nyaman dikendalikan. Namun, mereka mengganti settingan tersebut yang mengakibatkan mobil alami bouncing. Karena sirkuit Baku ini sirkuit jalanan yang teksturnya bumpy, ditambah settingan mobil Verstappen yang bouncing juga, maka Verstappen mengatakan ia kehilangan kontak dari ban belakangnya ke aspal. Sempat berpikir positif dengan mengatakan bahwa semoga settingan ini membaik pada saat awal balapan dengan bobot mobil yang lebih berat karena bensin. Nyatanya itu tidak terjadi dan dia harus finish di P5, tepat di belakang rivalnya yaitu Norris di posisi keempat. Upgrade floor Red Bull ini tergolong sukses jika bercermin dari performa Perez di balapan semalam. Tinggal bagaimana mereka mengoptimalkan settingan mobilnya saja. Helmut Marko pun optimis bahwa di Austin mereka akan kembali kompetitif, bahkan ia berani mengklaim bahwa akan sangat kompetitif. Mercedes praktis tidak ada kecepatan semalam, namun keberuntungan berada di sisi Russell di mana ia berhasil mendapat podium akibat insiden Sainz dan Perez. Russell dan Hamilton keduanya keluhkan soal masalah ban yang tidak bekerja maksimal di sirkuit Baku ini. Dari Hamilton sendiri, start dari pit lane, ia harus puas finish di posisi ke-9. Hamilton sendiri sudah keluhkan W15-nya sejak kualifikasi. Dan pada saat balapan, ia pun terlihat tidak nyaman dengan W15 yang dikendarainya. Sampai-sampai radio pada saat akhir balapannya sangat sunyi, menunjukkan bahwa ia frustasi akan hal tersebut, dan Mercedes harus segera membedahinya. Lalu ada Alonso yang finish di posisi ke-6, dan kejutan malam ini adalah dua Williams yang dapat finish di posisi 7 dan 8, di mana Franco Colapinto berhasil meraih poin perdananya di F1 pada balapan keduanya. Albon jalani stint pertama yang sangat fantastis menurut kami, hingga akhirnya ia dapat finish di posisi ke-7 di belakang Alonso. Lalu ada Bearman yang berhasil mengalahkan rekan setimnya dengan finish di posisi ke-10, dengan menjadi pembalap pertama yang dapat mencetak poin untuk dua tim dalam dua balapan pertamanya di F1, yaitu posisi ke-7 dengan Ferrari di Jeddah atau di Saudi Arabia, dan posisi ke-10 dengan Haas di Azerbaijan atau di GP Baku. Itulah keseruan di GP Baku semalam, berbagai macam manuver overtake, aksi di track, hingga insiden Sainz dan Perez. Kalau kalian, momen apa nih yang paling berkesan di balapan semalam? Dan jangan lupa, kita akan langsung kembali di GP Singapura akhir pekan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.